Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudika Chandra, NIM 2001119 sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Lala Azela, Mazaya Putri Anabesi, Mifza Aziza, saya sendiri Muhammad Yudika Chandra, Nurliza Aulia, Pia Atika, Selveni Putri, dan Sinta Liana Ruska. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai patofisiologi sistem endokrin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, selaku dosen pengkampu mata kuliah patofisiologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Perkenalkan, nama saya Lala Azela dengan NIM 2001116 selaku presentator pertama. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan salah satu sistem pengatur kelenjar yang terdapat pada tubuh manusia dan berguna melakukan sekresi atau menghasilkan hormon. Sistem endokrin memiliki fungsi utama tersendiri, yaitu melakukan pengontrolan dan penyeimbangan fungsi tubuh. Pada sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar, yaitu pituitara, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Di sini, kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa penyakit pada sistem endokrin. Di antaranya yaitu, yang pertama, diabetes mellitus, yang kedua, hipertiroid dan hipotiroid, yang ketiga, ketoacidosis diabetik, dan yang terakhir, hiperparatiroid dan hipoparatiroid. Penyakit yang pertama yang akan kami bahas yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit pada sistem endokrin, yaitu bagian pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin terbesar yang terdapat di dalam tubuh, baik hewan dan manusia. Bagian depan atau kepala kelenjar pankreas terletak pada lekukan yang dibentuk oleh duodenum dan bagian pilorus dari lambung. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa darah atau hiperglikemia, disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Berkurang atau tidaknya insulin menjadikan glukosa di dalam darah dan menimbulkan peningkatan gula darah, sementara sel menjadi kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan dalam darah dan menimbulkan peningkatan gula darah, sementara sel yang menjadi kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan fungsi sel. Baiklah, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mazaya Putri Anabesi dengan NIM 2001117. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu adanya genetik atau keturunan. Yang kedua, kelainan pada sel beta pankreas. Yang ketiga, faktor lingkungan sekitar yang mampu mengubah fungsi sel beta. Yang keempat, adanya gangguan sistem imun. Yang kelima, adanya kelainan insulin. Dan yang terakhir adalah pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya mengenai tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama, sering kencing atau miksi atau meningkatnya frekuensi buang air kecil atau yang biasa disebut dengan poliuria. Yang kedua, meningkatnya rasa haus atau polidipsia. Yang ketiga, meningkatnya rasa lapar atau polipagia. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, kelainan pada mata. Yang keenam, kulit gatal, infeksi kulit, gatal-gatal di sekitar penis dan vagina. Yang ketujuh, ketonuria ketika glukosa tidak lagi digunakan untuk energi,
maka digunakan asam lemak akan dipecah menjadi keton yang kemudian berada pada darah dan dikeluarkan melalui ginjal. Yang kedelapan, terkadang tanpa gejala. Pada keadaan tertentu, tubuh sudah dapat beradaptasi dengan peningkatan glukosa darah. Selanjutnya, mengenai klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, ada diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus atau INDM, yaitu diabetes mellitus yang bergantung insulin. Diabetes tipe 1 disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Banyak terjadi pada usia dewasa lebih dari 45 tahun karena berkembang lambat dan kadang tidak terdeteksi. Tetapi jika gula darah tinggi baru dapat dirasakan seperti kelemahan, iritabilitas, poliuria, polidipsi, proses penyembuhan luka yang lama, infeksi vagina, dan kelainan penglihatan. Yang ketiga, diabetes karena malnutrisi. Golongan diabetes ini terjadi akibat malnutrisi, biasanya penduduk yang miskin. Diabetes tipe ini ditegakkan jika 3 gejala dari gejala yang mungkin, yaitu adanya gejala malnutrisi, badan kurus, berat badan kurang dari 80% berat badan ideal, adanya tanda-tanda malabsorpsi makanan, dan usia antara 15 sampai 40 tahun. Yang keempat, diabetes sekunder yaitu DM yang berhubungan dengan keadaan atau penyakit tertentu, misalnya penyakit pankreas, endokrinopati, hormon tiroid. Yang terakhir yaitu diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes mellitus yang terjadi pada masa kehamilan. Dapat didiagnosa dengan menggunakan tes toleran glukosa terjadi pada kira-kira 24 minggu kehamilan. Selanjutnya adalah patofisiologi dari diabetes mellitus. Pada diabetes tipe ini terdapat 2 masalah utama yang berhubungan dengan insulin itu sendiri, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya, insulin terikat pada reseptor khusus di permukaan sel. Akibat dari terikatnya insulin tersebut, maka akan terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel tersebut. Resistensi glukosa pada diabetes mellitus tipe 2 ini dapat disertai adanya penurunan reaksi intrasel atau dalam sel. Dengan hal-hal tersebut, insulin menjadi tidak efektif untuk pengambilan glukosa oleh jaringan tersebut. Dalam mengatasi resistensi insulin atau untuk pencegahan terbentuknya glukosa dalam darah, maka harus terdapat peningkatan jumlah insulin dalam sel untuk disekresikan. Baiklah, saya Mifza Azizah dengan NIM 2001118 akan melanjutkan penjelasan mengenai patofisiologi sistem endokrin pada penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu komplikasi pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada komplikasi akut. Pembagian dari komplikasi akut ini yang pertama itu ada koma hiperglikemia. Disebabkan oleh gula sangat tinggi, biasanya terdapat pada NIDDM ataupun non-insulin dependent diabetes mellitus. Yang kedua, ada ketoasidosis atau keracunan zat keton sebagai hasil metabolisme lemak dan protein, terutama terjadi pada IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus. Yang ketiga, ada koma hipoglikemia akibat terapi insulin yang berlebihan atau tidak terkontrol. Selanjutnya yang kedua itu ada komplikasi kronis. Pembagian dari komplikasi kronis ini yang pertama yaitu ada mikroangiopati atau kerusakan pada saraf-saraf perifer pada organ-organ yang mempunyai darah kecil. Yang kedua yaitu ada makroangiopati. Makroangiopati ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada kelainan pada jantung dan pembuluh darah seperti myocard infarct maupun gangguan fungsi jantung karena arteriosklerosis. Yang kedua itu ada penyakit vaskular perifer.
Yang ketiga itu ada gangguan sistem pembuluh darah otak dan stroke. Nah, pembagian dari gangguan sistem pembuluh darah otak dan stroke ini yaitu ada gangren diabetika karena adanya neuropati dan terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya yaitu penanganan dan pengobatan DM. Nah, tujuan pengobatan diabetes mellitus itu adalah secara konsisten menormalkan kadar glukosa darah dengan variasi minimum. Tujuan ini dicapai melalui berbagai cara yang masing-masing disesuaikan secara individual. Yang pertama yaitu ada insulin. Pengidap diabetes tipe 1 itu memerlukan terapi insulin. Nah, tersedia berbagai jenis insulin dengan asal dan kemurnian yang berbeda-beda. Insulin juga berbeda dalam segi aspek saat awitan kerja, waktu puncak kerja, dan lama kerja. Pengidap penyakit diabetes tipe 2 walaupun dianggap tidak bergantung pada insulin, tetapi juga dapat memperoleh manfaat dan terapi insulin. Pada pengidap diabetes tipe 2 ini mungkin terjadi defisiensi pelepasan insulin atau insulin yang dihasilkan kurang efektif karena mengalami sedikit perubahan. Yang kedua, yaitu ada pendidikan dan kepatuhan terhadap diet serta mengatur pola makan. Nah, pernyataan yang kedua ini adalah komponen penting lain pada pengobatan diabetes 1 dan 2. Rencana diet diabetes dihitung secara individual bergantung pada kebutuhan pertumbuhan, rencana penurunan berat atau biasanya untuk pasien diabetes tipe 2 dan tingkat aktivitas. Distribusi kalori biasanya 50-60% dari karbohidrat kompleks dan 20% dari protein, 30% dari lemak. Diet itu juga mencakup serat, vitamin, dan mineral. Sebagian penderita diabetes tipe 2 mengalami pemulihan kadar glukosa darah mendekati normal hanya dengan intervensi diet karena adanya peran faktor kegemukan. Yang terakhir itu yang ketiga ada program olahraga. Terutama untuk pengidap diabetes tipe 2 adalah intervensi terapeutik ketiga untuk diabetes mellitus. Olahraga digabung dengan pembatasan diet akan mendorong penurunan berat dan dapat meningkatkan kepekaan insulin. Untuk kedua tipe diabetes, olahraga terbukti dapat meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel sehingga kadar glukosa darah turun. Olahraga juga dapat meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin. Selanjutnya yaitu ada penjelasan hipertiroid dan hipotiroid yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyakit di salah satu sistem endokrin, yaitu pada kelenjar tiroid. Penyakitnya adalah hipotiroid dan hipertiroid. Hipotiroidisme artinya kekurangan hormon tiroid, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Hipotiroidisme atau myxedema adalah sindroma klinik yang terjadi akibat kadar T3 dan T4 dalam sirkulasi tidak adekuat. Selanjutnya adalah hipertiroidisme. Adalah keadaan di mana terjadi peningkatan hormon tiroid lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Gangguan ini dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, atau hipotalamus. Selanjutnya masuk ke etiologi hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroidisme dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, atau hipotalamus. Peningkatan TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid akan disertai dengan penurunan TSH dan TRF karena umpan balik negatif HT terhadap pelepasan keduanya. Hipertiroidisme akibat malfungsi hipofisis memberikan gambaran kadar HT dan TSH yang tinggi. TRF akan rendah karena umpan balik negatif dari HT dan TSH. Hipertiroidisme akibat malfungsi hipotalamus akan memperlihatkan HT yang tinggi disertai TSH dan TRH yang berlebihan. Menurut Tarwoto, penyebab hipertiroid diantaranya adonema hipofisis, penyakit Graves, modul tiroid, tiroiditis, konsumsi banyak yodium, dan pengobatan hipotiroid. Berikutnya yaitu hipotiroid.
Kegagalan tiroid dapat disebabkan oleh penyakit pada kelenjar tiroid atau hipotiroidisme primer, kelenjar hipofisis atau hipotiroidisme sekunder, atau hipotalamus, itu hipotiroidisme tersier. Selanjutnya masuk ke tanda dan gejala pada hipotiroid, yaitu yang pertama, perlambatan daya pikir dan gerakan yang canggung lambat. Kedua, penurunan frekuensi denyut jantung, pembesaran jantung atau jantung myxedema, dan penurunan curah jantung. Yang ketiga, pembengkakan dan edema kulit, terutama di bawah mata dan di pergelangan kaki. Yang keempat, penurunan kecepatan metabolisme, penurunan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan, dan penyerapan zat gizi dari saluran cerna. Yang kelima, yaitu konstipasi. Yang keenam, perubahan-perubahan dalam fungsi reproduksi. Dan yang ketujuh, kulit kering dan bersisik, serta rambut kepala dan tubuh yang tipis dan rapuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Aulia dengan NIM 2001123 akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada hipertiroid, di mana tanda dan gejala pada hipotiroid telah dijelaskan oleh presentator sebelumnya. Langsung saja tanda dan gejala pada hipertiroid. Yang pertama ada peningkatan frekuensi denyut jantung, yang kedua peningkatan tonus otot, tremor, iritabilitas, peningkatan kepekaan terhadap katekolamin. Yang ketiga, peningkatan laju metabolisme basal, peningkatan pembentukan panas, intoleran terhadap panas, dan keringat berlebihan. Yang keempat, penurunan berat badan, tetapi peningkatan rasa lapar atau nafsu makan yang baik. Yang kelima, peningkatan frekuensi buang air besar. Selanjutnya ada gondok, yaitu peningkatan ukuran kelenjar tiroid, ada gangguan reproduksi, tidak tahan panas, cepat lelah, dan pembesaran kelenjar tiroid, serta eksoptalmus atau yang dikenal dengan mata melotot. Hal ini terjadi sebagai akibat penimbunan zat orbit mata. Selanjutnya klasifikasi pada hipertiroid dan klasifikasi pada hipotiroid. Yang pertama saya akan menjelaskan klasifikasi pada hipotiroid. Dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, terbagi menjadi dua, yaitu hipertiroid primer dan hipertiroid sekunder. Hipertiroid primer terjadinya hipertiroid karena berasal dari kelenjar tiroid itu sendiri. Contohnya penyakit Graves, functioning adenoma, toxic multinodular goiter, tiroiditis. Selanjutnya, jika penyebab hipertiroid berasal dari luar kelenjar tiroid, itu dinamakan hipertiroid sekunder. Contohnya tumor hipofisis, pemberian hormon tiroid dalam jumlah besar, dan pemasukan iodium berlebihan. Klasifikasi seruma pembesaran kelenjar tiroid kecuali keganasan, menurut American Society for Study of Goiter membagi menjadi 4. Yang pertama ada struma non-toxic diffusa, yang kedua ada struma non-toxic nodosa, yang ketiga struma toxic diffusa, dan struma toxic nodus. Selanjutnya klasifikasi hipotiroid. Hipotiroid dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu kejadian. Disfungsi organ yang terjadi itu dalam primer atau sekunder. Jangka waktu atau transien atau permanen. Gejala yang terjadi atau bergejala atau klinis atau tanpa gejala atau yang disebut dengan subklinis. Hipotiroid kongenital biasanya dijumpai di daerah dengan defisiensi asupan yodium epidermis. Pada daerah dengan asupan yodium yang mencukupi, hipotiroid ini terjadi pada 1 dari 4.000 kelahiran hidup dan lebih banyak dijumpai pada bayi perempuan. Nah, berdasarkan disfungsi organ yang terkena, hipotiroid dibagi menjadi 2, yaitu hipotiroid primer dan hipotiroid sentral. Hipotiroid primer berhubungan dengan defek pada kelenjar tiroid itu sendiri yang berakibat penurunan sintesis dan sekresi hormon tiroid. Sedangkan hipotiroid sentral berhubungan dengan penyakit-penyakit yang mempengaruhi produksi hormon tyrotropin releasing hormone atau TRH oleh hipotalamus atau produksi tirotropin atau TSH oleh hipofisis.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertiroid dan patofisiologi hipotiroid. Yang pertama, patofisiologi hipertiroid. Penyebab hipertiroidisme biasanya adalah penyakit Graves, goiter toksika, dan tiroiditis. Pada kebanyakan penderita hipertiroidisme, kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya, dengan disertai dengan banyak hiperplansia dan lipatan-lipatan sel-sel folikel ke dalam folikel, sehingga jumlah sel-sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar. Juga, setiap sel meningkatkan kecepatan sekresinya beberapa kali lipat dengan kecepatan 5-15 kali lebih besar daripada normal. Pada hipertiroidisme, konsentrasi TSH plasma menurun karena adanya sesuatu yang menyerupai TSH. Biasanya bahan-bahan ini adalah antibodi imunoglobulin yang disebut TSI, yang berikatan dengan reseptor membran yang sama dengan reseptor yang mengikat TSH. Selanjutnya, patofisiologi hipotiroid. Hipotiroid dapat terjadi akibat malfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, atau hipotalamus. Apabila disebabkan oleh malnutrisi kelenjar tiroid, maka kelenjar HT yang rendah akan disertai oleh peningkatan kadar TSH dan TRH karena tidak adanya umpan balik negatif oleh HT pada hipofisis anterior dan hipotalamus. Apabila hipotiroid terjadi akibat malfungsi hipofisis, maka kadar HT yang rendah disebabkan oleh rendahnya kadar TSH. TRH dari hipotalamus tinggi karena tidak adanya umpan balik negatif, baik dari TSH maupun HT. Hipotiroid yang disebabkan oleh malfungsi hipotalamus akan menyebabkan rendahnya kadar HT, TSH, dan TRH. Selanjutnya dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baiklah, saya Pia Atika akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu komplikasi yang pertama pada hipotiroid. Komplikasi pada hipotiroid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada koma mixedema. Koma mixedema adalah stadium akhir dari hipotiroidisme yang tidak diobati, ditandai oleh kelemahan progresif, stupor, hipotermia, hipoventilasi, hipoglisemia, hiponatremia, intoksikasi air, shock, dan meninggal. Walaupun jarang, ini dapat terjadi lebih sering dalam masa mendatang, dihubungkan dengan peningkatan penggunaan radioiodin untuk terapi penyakit Graves, dengan akibat hipotiroidisme permanen. Karena ini paling sering terjadi pada pasien-pasien tua dengan adanya dasar penyakit paru dan pembuluh darah. Mortalitasnya sangat tinggi. Pasien atau seseorang anggota keluarga bila pasien koma mungkin ingat akan penyakit tiroid terdahulu, tetapi radioiodin atau tiroidektomi atau amnesia menunjukkan awitan bertahap dari letargi terus berlanjut menjadi stupor atau koma. Selanjutnya yang kedua, mixedema dan penyakit jantung dahulu. Terapi pasien dengan mixedema dan penyakit jantung, khususnya penyakit arteri koronaria, sangat sukar karena pergantian levotiroksin seringkali dihubungkan dengan eksaserbasi angina, gagal jantung, infark miokard. Namun karena sudah ada angioplasti koronaria dan bypass arteri koronaria, pasien dengan mixedema dan penyakit arteri koronia dapat diterapi secara operatif dan terapi penggantian tiroksin yang lebih cepat dapat ditolerir. Selanjutnya yang ketiga, hipotiroidisme dan penyakit neuropsikiatrik. Hipotiroidisme sering disertai depresi yang mungkin cukup parah. Lebih jarang lagi pasien dapat mengalami kebingungan, paranoid, atau bahkan maniak. Screening perawatan psikiatrik dengan FT4 dan TSH adalah cara efisien untuk menemukan pasien-pasien ini, yang mana seringkali memberikan respon terhadap terapi tunggal levotiroxin atau dikombinasi dengan obat-obatan psikofarmakologik. Efektivitas terapi pada pasien hipotiroid yang terganggu meningkatkan hipotesis bahwa penambahan T3 atau T4 pada regimen psikoterapeutik untuk pasien depresi mungkin membantu pasien tanpa memperlihatkan penyakit tiroid. Penelitian lebih jauh harus dilakukan untuk menegakkan konsep ini sebagai terapi standar.
Selanjutnya pengobatan. Yang pertama hipotiroid. Pengobatan penyakit hipotiroidisme bertujuan untuk mengurangi atau meringankan gejala yang dialami pasien. Hal ini dilakukan dengan mengkonsumsi obat minum yang berisi hormon tiroid sintesis yaitu levotiroxin. Yang kedua hipertiroid. Yang pertama obat-obat anti-tiroid atau PTU. Metimuzol atau tapazole, adrenergic blocker. Yang kedua radioiod terapi radioaktif iodin 131. Yang ketiga bedah tiroid, pembedahan dan pengangkatan total atau parsial atau tiroidektomi. Selanjutnya komplikasi pada hipertiroid terbagi menjadi 3. Yang pertama exophthalmos, keadaan di mana bola mata pasien menonjol benjol keluar. Hal ini disebabkan karena penumpukan cairan pada rongga orbita bagian belakang bola mata. Biasanya terjadi pasien dengan penyakit Graves. Yang kedua penyakit jantung, terutama kardioditis dan gagal jantung. Yang ketiga stromatiroid atau tirotoksikosis. Pada periode akut pasien mengalami demam tinggi, takikardia berat, delirium, dehidrasi, dan iribilitasi ekstrem. Keadaan ini merupakan keadaan emergensi sehingga penanganan lebih khusus. Faktor presipitasi yang berhubungan dengan tiroksikosis adalah hipertiroidisme yang tidak terdiagnosis dan tidak tertangani, infeksi, ablasi tiroid, pembedahan, trauma, miokardiak infarct, overdosis obat. Penanganan pasien dengan stromatiroid adalah dengan menghambat produksi hormon tiroid, menghambat konversi T4 menjadi T3, dan menghambat efek hormon terhadap jaringan tubuh. Obat-obatan yang diberikan untuk menghambat kerja hormon tersebut diantaranya sodium iodet intravena, glukokortikoid, dexamethasone, dan propylthiouracil oral. Beta blockers diberikan untuk menurunkan efek stimulasi saraf simpatik dan takikardia. Baiklah, perkenalkan saya Selviani Putri, NIM 2001129 akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya yaitu ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis, dan ketosis, terutama yang disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif. KAD dan hiperglikemia merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang serius dan membutuhkan pengelolaan gawat darurat. Akibat diuresis osmotik, KAD biasanya mengalami dehidrasi berat dan bahkan sampai menyebabkan syok. Ketoasidosis diabetik merupakan akibat dari defisiensi berat insulin dan disertai gangguan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Keadaan ini kadang disebut akselerasi puasa dan merupakan gangguan metabolisme yang paling serius pada diabetes ketergantungan insulin. KAD adalah keadaan yang ditandai dengan asidosis metabolik akibat pembentukan keton yang berlebihan. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik adalah suatu keadaan di mana terdapat defisiensi insulin absolut atau relatif dan peningkatan hormon kontraregulator, glukagon, katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Keadaan tersebut menyebabkan produksi glukosa hati meningkat dan utilisasi glukosa oleh sel tubuh menurun, dengan hasil akhir hiperglikemia. Keadaan hiperglikemia sangat bervariasi keadaan KAD. Walaupun sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa, sistem homeostasis tubuh terus teraktivasi untuk memproduksi glukosa dalam jumlah banyak, sehingga terjadi hiperglikemia. Kombinasi defisiensi insulin dan peningkatan kadar hormon kontraregulator, terutama epinefrin, mengaktifasi hormon lipase sensitif pada jaringan lemak. Akibatnya, liposis meningkat sehingga terjadi peningkatan produksi benda keton dan asam lemak bebas secara berlebihan. Akumulasi produksi benda keton oleh sel hati dapat menyebabkan metabolic acidosis. Benda keton utama ialah asam asetoasetat dan 3-beta hidroksibutirat. Dalam keadaan normal, kadar 3-beta hidroksibutirat meliputi 75-85% dan aseton darah merupakan benda keton yang tidak begitu penting.
Meskipun sudah tersedia bahan bakar tersebut, sel-sel tubuh tetap lapar dan terus memproduksi glukosa. Hanya insulin yang dapat menginduksi transfer glukosa ke dalam sel, memberi sinyal untuk proses perubahan glukosa menjadi glikogen, menghambat liposis pada sel lemak, atau menekan pembentukan asam lemak bebas, menghambat glukogenesis pada sel hati, serta mendorong proses oksidasi melalui siklus Krebs dalam mitokondria sel. Melalui proses oksidasi tersebut akan dihasilkan adenin trifosfat atau ATP yang merupakan sumber energi utama sel. Resistensi insulin juga berperan dalam memperberat keadaan defisiensi insulin relatif. Meningkatnya hormon kontraregulator insulin, meningkatnya asam lemak bebas, hiperglikemia, gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa dapat mengganggu sensitivitas insulin. Selanjutnya yaitu hiperparatiroid dan hipoparatiroid yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nama saya Sintalena Ruska, NIM 2001130 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita masuk kepada hiperparatiroid dan hipoparatiroid. Hiperparatiroidisme adalah berlebihnya produksi hormon paratiroid oleh kelenjar paratiroid, ditandai dengan dekalsifikasi tulang dan terbentuknya batu ginjal yang mengandung kalsium. Hiperparatiroidisme dibagi menjadi dua, yaitu hiperparatiroidisme primer dan sekunder. Hiperparatiroidisme primer terjadi 2 atau 3 kali lebih sering pada wanita daripada laki-laki dan pada pasien-pasien yang berusia 60-70 tahun. Sedangkan hiperparatiroidisme sekunder disertai manifestasi yang sama dengan pasien gagal ginjal kronis. Rakitisi ginjal akibat retensi fosfor akan meningkatkan stimulasi pada kelenjar paratiroid dan meningkatkan sekresi hormon paratiroid. Hipoparatiroidisme adalah suatu ketidakseimbangan metabolisme kalsium dan fosfat yang terjadi karena produksi hormon paratiroid yang kurang sehingga menyebabkan hipokalsemia. Baiklah, kita masuk ke patofisiologi hiperparatiroid. Patologi hiperparatiroid primer adalah yang pertama, mungkin akibat dari hiperplasia paratiroid, adenoma atau karsinoma. Paratormon yang meningkat menyebabkan resorpsi tulang, ekskresi ginjal menurun, dan absorpsi kalsium oleh usus meningkat. Yang ketiga, perubahan pada tulang atau osteitis fibrosa cystica, nefrokalsinosis atau nefroliatiasis, dan kalsifikasi kornea. Patologi hiperparatiroid sekunder adalah produksi hormon paratiroid yang berlebih disertai dengan gagal ginjal dapat menyebabkan berbagai macam penyakit tulang. Penyakit tulang yang sering terjadi adalah osteitis fibrosa cystica. Suatu penyakit meningkatnya resorpsi tulang karena peningkatan kadar hormon paratiroid. Penyakit tulang lainnya juga sering terjadi pada pasien tapi tidak muncul secara langsung. Baiklah, yang terakhir kita masuk kepada patofisiologi hipoparatiroid. Hipoparatiroidisme disebabkan oleh defisiensi paratormon yang mengakibatkan kenaikan kadar fosfat darah atau hiperfosfatemia dan penurunan konsentrasi kalsium darah atau hipokalsemia. Tanpa adanya paratormon akan terjadi penurunan absorpsi intestinal kalsium dari makanan dan penurunan resorpsi kalsium dari tulang dan di sepanjang tubulus renalis. Penurunan ekskresi fosfat melalui ginjal menyebabkan hipofosfaturia dan kadar kalsium serum yang rendah mengakibatkan hipokalsiuria. Pada hipoparatiroidisme terdapat gangguan dari metabolisme kalsium dan fosfat, yakni kalsium serum menurun atau bisa sampai 5 mg/% dan fosfat serum meninggi bisa sampai 9,5 sampai 12,5 mg/%. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari saya, berakhir pula presentasi materi dari kelompok kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.